Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kathleen Bilang Asal Sabila dengan NIM 120207035. Nah, saya di sini akan membacakan dan juga menerjemahkan mengenai hadis arba'in. Untuk yang pertama yaitu hadis tentang ikhlas. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma jara ilaihi Artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niat dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh balasan atas apa yang ia diniatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia harapkan atau karena wanita yang dia ingin dinikahi, maka hijrahnya menuju ke arah yang menjadi tujuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk hadis yang kedua yaitu mengenai Islam, iman, dan ihsan. Man Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin idza tala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyabi sadidu sawadi syari la yura alaihi asarus safaru wa la ya'rifu min ahad hatta jalasa ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadun akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa taqwijal baita in istata'ta ila sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhbirni anil imani qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa'akhbirni anil ihsani qala anta budallaha ka'anna tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa'akhbirni anis sa'ati qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili qala fa'akhbirni an amaratiha qala anta lidal amatu rabbataha wa an tarahu fatal muratal ngalata ri'a asai yatatawaluna fil bunyani summan talaqo falabistu baliyan summa qala ya Umaro atadari manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu wala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, dia juga berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi SAW seraya berkata, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan melaksanakan haji jika engkau mampu. Kemudian dia berkata, engkau benar. Lalu kami semua merasa heran. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, engkau benar. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang ihsan. Rasulullah SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ditanya tentang hal itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian laki-laki tersebut berlalu dan aku berdiam sejenak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi? Aku berkata, Allah dan Rasul lebih mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya laki-laki tersebut adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu hadis mengenai perintah untuk berkata dan berbuat baik kepada sesama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tangannya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat mengenai hadis perintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adghaful iman. Yang artinya dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lisannya, dan jika dia tidak bisa, maka hendaklah dia mengubahnya dengan kalbunya. Dan hal itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir mengenai hadis perintah untuk saling membantu sesama Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya wa nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala mu'siri yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ngilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa tamanga qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatada rasulahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa khafathumul malaikatuhu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a fi amalihi lam yusrik bihi nasahu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membantu menyelesaikan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan urusan dunia, misalnya Allah akan membantunya untuk menyelesaikannya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali pasti diturunkan kepada mereka ketenangan, dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah menyebut mereka kepada makhluk di sisinya. Barang siapa yang melambat amalannya, maka hal tersebut akan melambat kenaikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.